yang sangat mudah. Penyuluhan hukum yang sekaligus tentunya memberikan support dan motivasi keberadaan desa Ngadas yang secara spesifik memang memiliki adat yang notabene sudah dijalankan dan menjadi tata kehidupan yang sudah turun-temurun diugemi dan dirasakan. Mudah-mudahan dengan penyuluhan hukum malam hari ini nanti tentunya akan memberikan semangat untuk lebih mengarah kalau memang nanti desa adat ini menjadi sebuah harapan yang memang menjadi keinginan masyarakat di sini, tentunya dengan regulasi yang ada bisa mendorong percepatannya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, tentunya saya sedikit disampaikan juga oleh Pak Iwan, kemudian tadi dari Mas mahasiswa tadi, kemudian juga analisis sosial dari Mas ini sudah cukup lengkap. Memang secara spesifikasinya desa adat itu kan ada ketentuan-ketentuan yang sangat jelimet, ya Pak ya. Jelimet itu di Indonesia, walaupun di Undang-Undang 6/2014 ini mengatur tentang desa dan desa adat itu mengatur, tetapi aturan teknis ini belum secara terperinci diturunkan, diterbitkan. Memang kalau undang-undang, harus PP-nya juga muncul, kemudian permennya, leadingnya, kemudian di tingkat daerah ada yang nama peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, dan juga nanti terakhir penjabaran rinci di tingkat desa memang punya kewenangan untuk menerbitkan yang namanya Perdes secara rinci yang notabene ngatur secara rinci yang ada. Oleh karena itu saya menyampaikan memang secara spesifikasi di Ngadas ini sudah terakui ada. Saya guyonannya kalau dengan teman-teman ada masalah itu kayaknya solusi penyelesaian masalah yang mudah itu dengan adat, selesaikan saja secara adat. Ternyata adat itu memiliki dampak yang luar biasa menata kehidupan, menjadi ugeman kalau di desa, ugeman yang notabene betul-betul ditaati. Di Ngadas ini ada beberapa budaya, ada petaan Bu ya, petaan. Kami nggak menjelaskan Pak, petaan itu nanti mahasiswa-mahasiswi itu karena nanti spesifikasi. Pernah diangkat oleh Pak Rendra di dalam disertasinya bahwa budaya petaan di Ngadas sampai sekarang masih ada Bu ya, masih berlaku. Tapi nggak saya jelaskan nanti daripada saya. Kemudian di saat COVID-19 ini ada di Ngadas ini juga menasional, ada BLTDD. BLTDD itu yang notabene untuk keluarga yang terdampak COVID, keluarga, mohon maaf ya, dari aspek kemampuan ekonomi yang kurang, tetapi Ngadas ini satu-satunya yang tidak mau menerima BLTDD. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Karena kalau yang namanya terdampak, padahal nggak terdampak mau menerima nanti akan menjadi dampak. Ini menjadi perhatian dari baik Kementerian Desa, kami di Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan bahkan APH waktu itu, APH. Ya saya sampaikan ya, memang warga masyarakatnya nggak mau menerima, dan itu keputusan di desa dan ada berita acaranya dan keputusan kepala desa ya Pak. Ya. Karena ditiru oleh Tuban nggak punya adat seperti kita, niru nggak menyalurkan BLTDD, akhirnya sana kena. Karena kepala desa yang nggak mau terkurangi dananya desa. Kalau sini memang enggak. Alhamdulillah, tapi tahun ini karena ada ketentuan BLTDD nggak disalurkan ya menjadi silpa nanti, tapi bisa digunakan lebih. Tapi salah satu juga ini kebanggaan kami. Bahkan kami juga menjadikan sebuah contoh dengan adat ini berdampak, karena mohon maaf, seperti bantuan langsung tunai BLTDD, kalau di Madura itu BLT itu bantuan langsung tugas Pak, karena langsung habis ya. Itu ada yang tidak mampu itu tetap minta Pak,
kemudian Pak Kepala Desa teman-temannya pusing semua ya Pak Kepala Desa ya, menganggarkan BLTDD orang yang sudah apa itu memenuhi syarat untuk menerima ya menerima karena ya walaupun nggak miskin ngaku miskin kok ada. Nah, ini makanya saya contohkan ada sini yang luar biasa dengan kesadaran sendiri tidak mau menerima, bahkan ini kan menjadikan sebuah komitmen yang sangat bagus, konsekuen gitu, orangnya konsekuen gitu. Nah, ini bukti bahwa adat itu memang memberikan nilai lebih di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tentunya walaupun saat ini masih belum memungkinkan desa Ngadas ini untuk ditetapkan menjadi desa adat, tetapi ini dalam proses Pak. Dalam proses tentunya tadi panjenengan sudah memberikan banyak hal, persyaratan dan sebagainya, termasuk kajian dari sosialnya dan sebagainya, tentunya nanti akan kami kawal lebih lanjut. Karena kemarin kami sendiri ditekan oleh kementerian, kami ganti nekan. Jadi saya ganti nekan oleh Kementerian Dalam Negeri ya Pak. Saya tekan mana petunjuk teknisnya. Kalau kami nanti menerbitkan perdanya nggak lengkap, padahal nanti yang diatur harus lengkap parameternya, kemudian indikator-indikatornya, nanti begitu sudah ditetapkan ternyata banyak kekurangan kan menjadi permasalahan, sehingga kami nagih kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan semacam petunjuk teknis kalau dengan regulasi yang ada di samping acuan, karena Probolinggo itu juga ada desa adat yang mirip dengan Adas Pak, Ngatisari ya. Ngatisari pun sana spesifik, tapi juga belum bisa ditetapkan menjadi desa adat. Bahkan tanya kepada kita, saya tanya ke sana tanya kepada kita. Jadi sama-sama belum waktu ini Pak Kepala Desa ini ke Jakarta dengan saya 2 kali. Kemudian ini spesifikasi ini Pak Kepala Desa itu masangkan kepada Menteri ya Pak. Menterinya tetangganya Pak Iwan. Pak Yahya itu dari Banyuwangi, dipasangkan oleh beliaunya ini. Jadi Ngadas ini kalau di nasional sudah cukup dikenal. Jadi apalagi di Ngadas ini kan dekat dengan Bromo. Dari kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional ini menjadi tren yang sangat luar biasa, sehingga manakala nanti ditetapkan menjadi desa adat, saya kira justru akan memberikan dampak yang notabene sangat mendukung dengan keberadaan BTS Bromo Tengger Semeru juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal nanti mungkin saya sedikit-sedikit saja terkait dengan kalau perubahan status desa menjadi desa adat. Nah, ini yang memang kami kalau di ketentuannya jelas. Cuman apakah nanti desa yang diatur secara hukum positif itu tetap jalan, desa adat itu sebagai pendamping, atau murni desa umumnya itu hilang terus menjadi desa adat lah. Kalau menjadi desa adat nanti dana desanya bagaimana istilahnya, nanti bantuan kepada desa bagaimana, kan ini kan juga membutuhkan sebuah regulasi yang antep. Kalau menjadi desa adat mungkin bantuan anggaran dari pemerintah pusat kan spesifikasinya beda kan gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kami akan mengidentifikasi selengkap-lengkapnya. Di samping yang sudah ada panduan, tadi beliau Pak Iwan akan menyampaikan, ini akan kami identifikasi termasuk bottom up dari bawahnya tadi. Saya terima kasih kajiannya ini kan cukup lengkap, nanti kan kami melengkapi sehingga nanti manakala menjadi sebuah perda, kemudian menjadi sebuah perbu, itu nanti bisa diberikan dengan ditindaklanjuti perdesnya ini juga akan lebih lengkap. Bukan hanya sekedar mengatur sanksi saja Pak, tetapi yang lain, karena desa ini kan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun desa adat. Sehingga ini yang notabene perlu pemikiran secara khusus. Jadi nanti di perubahan status memang ini pertama dilakukan prakarsa pemerintah desa. Kan sudah dimulai ya. Monggo dilanjut sedikit di materi saya di halaman ketiga. Jadi di perubahan status di pasal 61 ya. Jadi perubahan status desa menjadi desa adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Sehingga pendapat masyarakat kan ada tokoh-tokohnya. Tentunya pasti yang namanya perubahan itu kan akan lebih baik. Pengaturannya lebih teratur lagi. Manakala
sekarang ini sebenarnya kalau belum jadi desa adat sudah menerapkan sanksi-sanksi adat itu kalau dari aspek hukum sebenarnya nggak boleh. Dalam arti tidak boleh itu kalau diperdeskan itu tidak boleh, tapi kalau diadatkan boleh. Makanya di bawah tangan gitu. Kalau diperdeskan, kalau perdes mohon Pak Iwan yang lebih besar kan tidak boleh karena sanksinya kan sanksi administratif dan sebagainya. Tetapi kalau ada memang sudah disepakati di sini, ya kita menghormati itu. Makanya itu nanti kalau sudah jadi desa adat punya sanksi apapun mudah, karena itu sudah disepakati. Kalau di desa-desa yang nggak ada itu udah istrinya orang kena gitu dan sebagainya. Di sini kan juga ada di desa-desa yang umum walaupun nggak spesifik ada, tapi sudah mulai dirubah. Dulu ada di denda yang namanya pasir berapa ter dan sebagainya, bahkan jutaan di Turen itu. Saya pernah jadi camat Turen. Saya camat itu puter Pak, memang di pojok-pojok ini sudah saya pakai di Kabupaten Malang. Karena saya pernah di Kasebon Ngatam itu 10 tahun Pak saya. Kemudian masih tahun saya 3 tahun, kemudian di Tumpang ini pernah Pak, Camat Tumpang. Pojok Solo nggak pernah. Jadi Tumpang, kemudian di Turen, Kalipare, Panjen pakai saji lengkap. Jadi budaya Kabupaten Malang, insya Allah kami sedikit memahami tentang ya ada perbedaan-perbedaan memang di wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah selatan. Kemudian prakarsa masyarakat itu dibahas dan disepakati Pak BPD ya. Di parameternya yang disepakati, yang dibahas itu harus lengkap Pak, komprehensif. Beliaunya tadi ngomong katanya nggak jauh, beliaunya ketua BPD biasa ngomong dengan orang-orang enak kalau jadi pemateri. Jadi harus dikomprehensifkan. Karena saya tadi divisi Pak BPD Pak ini kalau bisa jadi apa? Mari sama-sama nanti kita bersama-sama kita kawal. Kemudian Pak Kepala Desa ya, pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarahnya. Sudah pernah kan dulu, tapi karena parameter yang harus dibahas kan masih sedikit bingung ya, terangkat opo sih KRB gitu. Saya juga begitu dulu waktu mendampingi, karena provinsi pun saya minta yang secara teknis juga belum dapat ya Pak Kepala Desa waktu itu. Ini kemudian BPD Pak, ini Pak Estiono ya, BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas menyepakati perubahan status desa. Nah perubahan itu nanti kan diajukan kami dasar pembahasan, karena di kabupaten juga harus ada tim. Jadi timnya nanti terbentuk berdasarkan ini. Tapi kemarin karena saya menunggu dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk memberikan detailnya proses, sehingga kami namanya ini kan keputusan hukum Pak. Keputusan hukum kalau dasar-dasarnya tidak kuat kan awan. Oleh itu mumpung ini diinisiasi dengan penyuluhan hari ini, malam ini tentunya memberikan inspirasi dan motivasi kembali kepada kami, termasuk panjenengan semua. Monggo kalau memang yang jelas dari prakarsa nanti ada, kami yang ada di pemerintah daerah akan menindaklanjuti. Pada dasarnya kami Tutwuri Handayani di samping nanti membantu fasilitasi membantu pendampingannya. Kemudian hasil musyawarah dan ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen, selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai usulan perubahan. Sini kan belum membuat kan belum Pak Kepala Desa ya. Nah, makanya malam hari ini sekali lagi ini mendapatkan banyak tadi dari Pak Iwan, dari Mas ini tadi banyak, itu nanti menjadikan sebuah di pembahasan masyarakat lebih lengkap, keunggulannya, kemudian kelebihannya, harapannya dengan desa adat itu akan semakin lebih menjamin desa ini akan semakin baik ketentramannya, ketertibannya, kemudian yang lain-lain lah mengelola. Tetapi kalau tadi Pak Iwan menyampaikan TKD itu yang mengelola tetap desa Pak, bukan Pemkab. Jadi sekarang bengkoknya Pak Kepala Desa itu ya dikelola Pak Kepala Desa, tapi syaratnya harus masuk di APBDes. Ya memang secara khusus desa itu lahirnya lebih dulu daripada negara punya. Pengaturan desa cuma Kemendagri sering saya protes juga. Pengaturan yang notabene otonomi asli desa termasuk PKD itu ada aturan secara khusus, jika ada kepala desa juga
sering protes ya Pak Kepala Desa. Tetapi yang namanya hidup di negara Republik Indonesia ya harus patuh sama aturan yang ada. Memang tanah eks bengkok yang dulu secara penuh untuk penghasilan kepala desa sekarang diatur Pak, harus masuk di APBDes-nya, baru digunakan untuk tambahan penghasilan. Nah, idealnya kalau harapannya Pak Kepala Desa ya melekat, karena mbah-mbahnya dulu yang babat desa, semua desa yang ada yang namanya bengkok itu memang untuk penghasilannya perangkat, tapi perangkat sekarang dapat silta Pak, dari gaji, dapat tunjangan, jadi banyak Pak Kepala Desa ini. Kepala Desa ini kalau kita pendapat biasa Pak, itu kan pendapatan tidak mau. Karena pendapatan saya kecil. Ya, kalau Kepala Desa Pujon gitu, Bamprin itu tambahan penghasilannya tinggi Pak. Sepanjang PADes-nya bisa dukung APBDes-nya, Kepala Desanya pinjamnya tinggi termasuk BPD-nya. BPD tidak sama Pak, di Kabupaten Malang itu tambahan penghasilan terutama dari dukungan PADes-nya nggak sama. Di Bantul itu ada tanah kas desanya yang 60 hektar. Jadi ada yang cuma 4 hektar di satu desa. Hingga ini ya sesuai desa masing-masing. Tapi ada yang penduduknya desa itu dipamerkan Pak Desa. Di sini yang cuma 1.700 ya. Sedikit. Itu saya hanya beberapa. Kemudian di pasal 62 lanjutnya ini yang pokok. Bupati Wali Kota menugaskan tim penataan desa untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan. Tentunya ini kami akan membentuk tim, Pak. Nanti ketuanya Pak Sekda, dan kami, anggota kami di Asisten 1 dan di Kepala Dinas DPMD memang ini perangkat daerah yang menangani, kami yang menangani. Kemudian hasil kajian dan dari verifikasi ini menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak. Jadi tetap kita kaji, kita telaah, kita nanti cross check kembali, karena paling tidak yang namanya perubahan ini kan ada konsekuensi, sehingga konsekuensinya ini bisa memberikan dampak manfaat bagi desa setempat maupun pemerintah daerah. Kemudian dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi desa adat, ini menyusun rancangan perda tentang perubahan status. Kami sebenarnya sudah nyusun Pak, yang saya sampaikan tadi. Ya, karena dulu itu dikejar-kejar oleh provinsi ya, provinsi sama kementerian. Dari kementerian itu karena ya mohon maaf, kita kan kadang-kadang pengen inovasi, pengen sebuah percepatan, tapi nggak tahu bahwa percepatan itu dampaknya diimplementasinya itu kadang-kadang nggak diukur gitu loh Pak. Akhirnya saya dengan Pak Kepala Desa ya saya sampaikan tidak semudah itu untuk menjadikan desa menjadi desa adat ini, parameternya dan sebagainya. Karena saya ke Bali, terus saya tanya di Indonesia mana yang sudah ada desa adat, saya tirunya, saya studi diri di situ nanti, regulasi dan sebagainya belum ada, sehingga sama dengan regulasi Undang-Undang 6 2014 itu memang belum ada yang membentuk. Akhirnya karena sudah digaung-gaungkan oleh kementerian ditagih oleh Pak Presiden. Akhirnya disuruh cepat, padahal yang namanya keputusan itu kan tidak boleh serta-merta. Kemudian ada beberapa hal sebentar, karena saya juga tadi kena mati lampu. Saya kena mati lampu. Ini kita butuh penjelasan dan karena ini implementasi nanti kata kuncinya di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah dalam hal penerbitan perda maupun termasuk inisiasi prakarsa ini nanti pendampingan penuh kami. Nanti kerjasama dengan UBI monggo. Jadi begitu membentuk desa adat sini, desa adat yang misalkan pertama yang sempurna, yang ideal, yang memang benar, aspek-aspeknya terpenuhi semua. Begitu berdiri semuanya terpenuhi, dan nanti peran pemerintah pusat, pemerintah daerah di dalam mengembangkan desa adat setelah terbentuk ini nyata. Nanti jangan sampai begitu terbentuk ternyata pembinaannya atau mungkin ikutannya nggak ada. Ini loh yang menjadi pemikiran kalau kami. Kalau dari aspek hukumnya tadi sudah disampaikan lengkap, yaitu karena ketentuan di regulasinya seperti itu. Kemudian terkait desa wisata tadi kan juga disampaikan di Ngadas ini kan sudah ditetapkan menjadi desa wisata
tingkat kabupaten di tahun 2018. Desa wisata ada di Kabupaten Malang ada 22 desa wisata. Desa wisata berbasis PKK satu-satunya di Indonesia ada di Kabupaten Malang. Ada di Desa Waturjo, Kecamatan Ngantang. Kami yang menginisiasi. Kemudian desa wisata berbasis religi itu ada di Turen, di Sangan Rejo kan ada itu. Kemudian desa wisata berbasis wisata yang ada desa ada 19 yang lain. Dan di pembentukannya kami juga menjelaskan nanti di materi aja, itu kan hanya ini saja. Nah, harapannya memang kalau desa wisata itu menyajikan sebuah apa ya, paket wisata yang lengkap di dalam di desanya, Bu ya. Harus ada homestay-nya, harus ada apa itu yang diberikan kepada wisatawan yang masuk, lebih menyenangkan. Kalau desa wisata dengan wisata desa atau wisata miliknya desa beda. Kalau di desa wisata itu sistemnya paket, dari satu paket orang berwisata di desa itu lengkap, bisa berinteraksi, berkomunikasi, memanfaatkan dan bisa secara lengkap. Kalau kesimpulannya seperti itu, sehingga Pak Darwis ini punya peranannya sangat wisata, Bu ya. Jika dari beberapa aspek yang ada, saya pernah ke mana itu? Pernah ke Vietnam. Saya pernah ke Vietnam, Pak. Jadi pernah ke Vietnam. Di sana ada desa. Kalau di kita tentunya pengembangan kawasan pedesaan, Pak. Sinergi. Jadi sinergi antar desa di Kabupaten Malang kemarin pada saat Dirjen PKP Pembangunan Kawasan Pedesaan Pak Profesor Erwani, kami mendapatkan kucuran dana kemarin, termasuk Bonjokusuma ya, sama Ngantang, Pak. Nah, dulunya sudah nggak jadi Dirjen. Kemarin saya ditawari 30 kawasan, tapi dulu itu nggak jadi. Saya masih 2 kawasan. Jadi di desa itu manakala ada bumdesnya atau ada wisata atau pengembangan itu disinergikan, ada kerjasama antar desanya, sehingga trickle down efeknya dari sebuah desa yang sudah berkembang itu bisa dirasakan desa yang lain. Karena kalau tidak menjadi kecemburuan atau menjadi mohon maaf kadang disabotase. Kayak Pujon Kidul pernah disabotase oleh desa sampingnya, Pak. Karena merasa dilewati toh, dalamku rusak, nggak dapat apa-apa, yang dapat Pujon Kidul toh. Akhirnya saya bentuk di kawasan pedesaan dengan Pak Desa, Pak. Jadi bisa bersinergi untuk mendukung Pujon Kidul, ada parkirnya yang gak jauh atau ada itu. Kemudian di Bonjokusuma ini juga kawasan pedesanya ada satu kawasan, Pak Camat ya, yang lebih awal dengan embung dan beberapa program kegiatan, Pak, ada. Kemudian kami di Donokoyo di sini tentunya nanti akan bersinergi juga. Ini di Pringinanon, kemudian Duet ya. Duet ini juga kawasan pedesaan, nanti dikelola oleh Bumdes. Di sana ada bantuan dari PUPR untuk rest area dan beberapa program yang tentunya nanti kalau sini menjadi desa adat tentunya akan mendukung juga kan itu. Itu saja beberapa hal, tentunya saya tidak menjelaskan dari materi saya. Sekali lagi itu cuplikannya yang saya sampaikan ini di tataran kebijakan, Pak Iwan. Jadi nanti kami akan mengawal lebih lanjut. Kalau tadi dulu kan belum ada kajian sosial seperti yang disampaikan Mas tadi, ini masukan. Terima kasih Pak BPD ya. Tadi nanti disempurnakan karena yang lebih ini kan dari eksternal yang memberikan analisis, yang internal panjenengan yang lebih tahu. Nanti lengkap, jadi terpadu dari hasilnya teman-teman tadi dilengkapi. Kemudian perdesnya yang sudah di-draft disimpan dulu, nanti sampai dilengkapi. Tapi hal-hal yang mungkin nanti bisa kami minta, nanti bisa memberikan dukungan kepada kami sehingga perda maupun perbu kami nanti juga mengakses apa yang menjadi pemikiran yang ada dari desa. Kemudian nanti tim dari saya ini tentunya kami akan mohon melalui Pak Bupati untuk pendampingan ini, karena panjenengan yang sudah malam hari ini menginisiasi melaksanakan ini, tentunya semangatnya kan menjadikan desa adatnya semangat tersendiri. Nah, nanti kuncinya di panjenengan selaku tokoh adat sini, warga masyarakat, ini pemerintah desanya, kemudian ada BPD-nya,
monggo nanti kita sama-sama. Yang jelas regulasi kita memang sudah ada mengatur, cuman memang perlu perangkat-perangkat pendukung lebih lanjut sehingga manakala nanti betul-betul proses ini istilahnya terjadwal dengan baik, ini tidak mandek di tengah jalan tapi progresnya terus berjalan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan dengan penyuluhan hukum malam hari ini tentunya akan memperkuat semangatnya warga Ngadas, pemerintah desa Ngadas di dalam memperoleh kesempatan, karena Kabupaten Malang itu satu-satunya yang desanya bisa menjadi desa adat adalah desa Ngadas, karena sudah memiliki nilai-nilai yang sudah cukup lama turun-temurun dan ini memberikan dampak dan dirasakan betul oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang lain, walaupun spesifiknya memang ada di desa setempat, tapi tidak bertentangan secara frontal Pak dengan yang lain. Tapi kalau pengaturan-pengaturan yang memang sifatnya di tingkat desa, ini ya sebenarnya walaupun di desa yang lain itu tidak memiliki adat secara mengatur dengan perdesnya. Ada satu desa itu yang memiliki perdes itu hampir 20, Pak. Semua diatur. Jadi boleh, tetapi sanksi itu yang tidak boleh yang bertentangan dengan hukum. Ada yang memiliki 20 perdes satu desa. Jadi tentang apa saja diatur boleh. Karena mengatur sifatnya di desanya setempat. Nah, kalau ini nanti pengaturan desa adat ini secara spesifik memang khusus. Khusus yang lain yang nggak memiliki adat seperti Ngadas ya nggak bisa mengatur secara khusus seperti dengan Ngadas ini. Saya kira itu udah kurang lebihnya, mohon maaf nanti kita pendalamannya spesifikasi lebih lanjutnya nanti kalau tanya jawab. Sebentar itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salamnya. Om Manderolun Basuki lagi. Selamat malam, sudah dalu, matur nuwun. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya yang luar biasa yang sudah memaparkan juga bagaimana Kabupaten Malang pemerintahnya itu sudah mengusahakan bagaimana juga memang langkah-langkah yang seharusnya dan kedepannya bisa dilakukan dari warga desa Ngadas sendiri untuk menjadikan kita bukan menjadi desa adat itu sendiri. Terima kasih sekali lagi atas pemateri dari Pak Suwaji. Selanjutnya hadirin sekalian, keempat materinya sudah dipaparkan dan kita akan beralih ke mekanisme tanya jawab yang beberapa tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada Bapak atau Ibu hadirin yang hadir secara langsung di aula, dalam mengajukan pertanyaan diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu dipersilahkan untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu sebelum bertanya kepada pemateri. Lalu yang kedua, kepada peserta yang hadir secara online ataupun dari dalam meeting, dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar kepada di meeting dengan format nama, lalu underscore pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan yang itu sudah ditujukan, pertanyaan diharapkan sudah menyebutkan kepada siapa untuk ditujukan. Berikut adalah peraturannya. Baik, langsung saja dari Bapak ataupun Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengangkat tangan, atau yang dari Zoom bisa di kolom komentar. Mana dulu masih ada bocor Untuk ada dari tatan pasien. Terima kasih waktu diberikan kepada kami. Sebelumnya Pak Ito dan salam hormat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Edi Wiono. Saya dari pengurus BUMDes di Desa Ngadas ini. Ya mungkin ini agak nyimpang sedikit, mungkin saya akan bertanya tentang BUMDes. Ya, jadi
Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan, Bapak Suwardi. Ya, sebelumnya saya sering ketemu beliau, tapi beliau mungkin yang karena banyak orang jadi tidak mengenal saya mungkin di Kabupaten Malang. Kalau ada acara saya ketemunya biasanya sama Bu Wahyu, tapi saya sangat mengenal Pak Suwardi ya. Jadi pertanyaan saya adalah, saya di desa ini ada 2 lembaga, yaitu BUMDes dan Pok Darwis. Nah, yang saya pertanyakan ini adalah kami sama-sama punya semangat untuk membangun desa ini, khususnya di bidang peningkatan pariwisata. Jadi kebetulan ya saya sama Bu Supriyasih, Kepala Pok Darwis ini masih saudara, kita punya tekad yang sama, tapi saya mohon untuk menjelaskan bagaimana kerjasamanya antara BUMDes dan Pok Darwis. Jadi apa yang dilakukan BUMDes dan apa yang dilakukan oleh Pok Darwis. Ya mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Edi Wiono, Direktur BUMDes ya, dan Bu Supriyati. Supriyasih. Maaf Bu. Pak Darwis. Begini Bapak Ibu, Bapak Edi dan Ibu Supriyasih ya, Pak Kepala Desa. BUMDes ini lahir kan dalam rangka pengembangan potensi untuk mendapatkan nilai dalam rangka meningkatkan baik kesejahteraan masyarakat desa dan desa dalam artian di satu sisi keberadaan BUMDes ini bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada desa. Dari BUMDes dengan PP 11 2021 dan sudah mulai diatur terbaru, kemudian ada Permendes 5 2021, Permendes 7, Permendes 15 atur baik BUMDes maupun BUMDesMA. Sedikit perlu saya sampaikan, di dalam pembentukan BUMDes ini kan ada analisis potensi kelayakan potensi yang ada di desa untuk dijadikan unit usaha. Karena BUMDes itu badan usaha milik desa, Pak. Proses pembentukannya kan dari analisis kelayakan potensi, kemudian ada pembentukan, juga ada di perdeskan ya, musyawarah pembentukan, ada perdes, kemudian penentuan unit usaha, kemudian ada pengurus ya, pengelolanya. Nah, di dalam penentuan unit usaha, salah satunya unit usaha itu di Kabupaten Malang yang mengelola wisata desa itu cukup banyak. Dari 344 desa, ini hampir 219 itu BUMDesnya ada unit wisata. Nah, khusus desa wisata dengan unit wisata beda. Kalau yang hanya unit wisata mungkin ada wisata kolam renang dan sebagainya, belum tentu itu menjadi desa wisata, karena desa wisata kita masih ada 22, ada spesifikasi. Salah satu desa bisa menjadi desa wisata harus membentuk yang namanya Pok Darwis, ya. Jadi Pok Darwis ini sokongnya dari desa wisata. Tetapi Pok Darwis ini kalau menjadi desa wisata, konteksnya pengelolaan desa wisata lah, itu bisa dijadikan unit di BUMDes. Tentunya bisa dijadikan unit pengelolaan wisatanya yang ada di desa. Seperti Pujon Kidul kan ada wisata, jadikan unit. Tetapi kalau kami harus sinergi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bu. Karena kalau Pok Darwis itu
yang pendampingannya dari Dinas Pariwisata, Bu ya, dari kelompok sadar wisata itu. Kemudian kalau BUMDes pendampingannya dari kami di PMD. Kami sering mengundang Bapak ini. Saya undang di hotel, Pak ya, di hotel. Saya senang kan Pak, termasuk Pak Kepala Desa itu saya ajak ke Jakarta kemana berkali-kali. Tapi ngilang Pak kalau ke Jakarta. Saya tidur, saya ditinggal, tidak tahu kemana. Ya, beberapa kali saya diundang Pak Menteri beberapa kali di Bogor, di Bali, di Jakarta, di itu. Oleh karena itu sinerginya BUMDes ini sebagai unit usahanya yang ada di desa, wisata desa ini menjadi sebuah unitnya, tetapi pengelolanya kok dari sini sebagai pengelolanya yang ada di unit wisatanya. Itu ya Bu Supriyasi, nanti tata kelolanya seperti itu. Jadi harus sinergi. Nanti menjadi gagah. BUMDes sekarang penyertaan modalnya kan dari desa, bisa dari pihak warga masyarakat. Saya kemarin mendampingi Desa Madiredo kan maju tingkat provinsi. Sana saya dampingi, alhamdulillah perkembangannya cukup luar biasa. Saya ini mendampingi desa yang BUMDesnya berkembang cukup banyak, termasuk Sanankerto itu mulai kecil Pak, karena saya pernah di Turen, saya dampingi, saya begitu masuk di PMD tahun 2018 awal saya dampingi. Terus sekarang sudah omsetnya luar biasa. Kemudian Pujon Kidul itu kami juga mendampingi. Kemudian Rasembor dampingi, kemudian beberapa lain. Di sini juga kemarin ada beberapa perhatian dari pemerintah pusat masuk bantuan homestay juga dapat Pak. Ada beberapa, mudah-mudahan kemarin saking kena COVID Pak. Kalau nggak kena COVID mungkin sudah ada gurjok lagi di sini. Termasuk Pitpel itu sebetulnya kita masukkan kemarin. Kami Pitpel dapat beberapa. Oleh karena itu saya minta tolong nanti Pak Edi Wiono, kemudian Bu Supriyasi dengan pemerintah desa, karena di BUMDes ini kan Pak Kepala Desa ini kan sebagai apa penjelasan Pak kalau di desa? Komisaris gitu ya. Iya, komisaris. Kemudian BPD ini memiliki fungsi pengawasan di dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan BUMDesnya. Pengawasan dalam konteks tupoksinya BPD. BPD kan ada tupoksi, karena misalkan Pak Kepala Desa mau mengembangkan unit lagi, rembukan dengan BPD. Pak ini kok bagus ini unit usaha baru BPD, kalau desa mau menyertakan modal, BPD harus menyetujui. Kalau nggak menyetujui nggak bisa Pak. Makanya BPD sama Kepala Desa harus rukun. Saya lihat hampir sama, pasti rukun nih Pak. Tepuk tangan ke BPD sama Kepala Desa ini. Nanti kami bisa memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa. Provinsi sudah pernah dapat Pak, provinsi belum? Kami ajukan. Kami tiap tahun kan dapat 15 desa. Memang gantian, PPT loh kadang, di Edam Podoroto katanya itu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu nanti saya mohon antara Pak Darwis dan BUMDes ini kan bagian dari komponen pengembangan ekonomi lokal desa. Cuman induknya Bu Supriyasi ya, jangan ngomong aku dewe, aku Pak Darwis ini dinas kebudayaan dan pariwisata, bukan. Karena Pak Darwis itu ngawal desa wisatanya supaya berkembang, tapi desa wisata menjadi unitnya BUMDes, nanti bisa memberikan kontribusi kepada BUMDes kan bisa memberikan kontribusi kepada desa, kepada desanya. Itu ya Bu ya, Pak Edi ya. Nah, nanti panjenengan tahun depan kita ajukan nanti bantuan ke provinsi. Setuju? Setuju. Saksinya Pak Jamal. Tahun ini kami jaga, kemarin sudah yang kena COVID itu sebenarnya. Itu saja, nanti lain-lain bisa kita. Yang jelas BUMDesnya sudah diajukan itu ke Kumham. Badan hukumnya belum. Kalau nggak diakui nggak bisa dapat bantuan. Segera diajukan. Ini nanti dari rekan-rekan mahasiswa bisa, nggak sulit kok. Namanya yang paling nggak boleh sama dengan yang lain. Kemudian segera diajukan. Karena untuk mendapatkan bantuan untuk peningkatan permodalan itu harus sudah berbadan hukum Pak. Sesuai PP 11 kan harus hanya lewat aplikasi kok nanti kita bisa ke DPRD, nanti kita bantu untuk pengajuan badan hukumnya BUMDes ya.
Budesnya ngadas belum ada hukum saya malu. Ngadas itu sudah terkenal kok. Sudah terkenal ya Pak Kepala Desa ya. Kita bantu nanti. Cuma misi beberapa itu nanti biasanya kalau datanya itu fix langsung dapat pengesahan nanti. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang badan hukumnya Bumdes harus berbadan hukum Pak sekarang. Jadi nanti kami bantu. Spesial untuk Nadas, tepuk tangan Nadas. Dari Pak Edi ada pertanyaan lanjutan apa sampun Pak? Nanti Pak Mata Pak Edi. Pak. Selanjutnya mungkin ada dari audiens lainnya yang mau bertanya, silakan mengangkat tangannya. Bapak Edi. Terima kasih atas kesempatannya karena aplikasi pertanyaan kepada Pak Suwadi. Seperti yang disampaikan tadi kan terkait dengan legitimasi pengakuan hukum adat. Tadi kan sempat disampaikan mengenai pengaturan hukum adat tuh kalau belum tertuang di Perdes kan masih istilahnya di bawah tangan. Itu saya ingin bertanya mengenai dari perspektif hukumnya itu apakah harus ada legitimasi dalam Perdes untuk adanya pengaturan hukum adat dan sanksi-sanksi adat, ataukah cukup hukum adat itu hidup di masyarakat, maksudnya belum dilegitimasi? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebetulnya pakarnya ya Pak Iwan. Pakarnya Pak Iwan. Tetapi kami diimplementasi. Memang kita ini sebenarnya di desa-desa itu kan dalam rangka ketertiban mengatur. Sebetulnya desa negara itu dikatakan demokratis manakala aturannya itu semakin banyak, semakin bisa mengatur itu demokratis karena orang tahu hak dan kewajibannya. Sehingga mudah, jadi tertib orang ini menurut Profesor sama dari UNER waktu itu Pak, semakin demokratis karena orang tahu ini boleh ini tidak dan sebagainya, sehingga oleh karena itu di dalam menyusun peraturan desa dalam konteks mengatur memang kalau di tataran hukum positif kan jelas banget. Nah ini yang menjadi permasalahan. Memang sebenarnya kalau pengaturan di desa itu yang menjadi kesepakatan di desa yang sudah berlaku itu kan mengatur di desa, misalkan kena sanksi ini dan ini. Tetapi kalau ada yang tidak mau menerima dengan itu, pasti kan rujukannya dengan dasar yang kalau secara hukum kan. Seperti makanya saya sampaikan di situ tadi. Makanya sebenarnya permasalahan itu timbul itu manakala apa? Manakala di satu desa itu ada yang tidak menyepakati tentang sanksi itu, akhirnya dia mengkomplain, menuntut, akhirnya kan harus cari referensi di situ. Makanya kalau menjadi kesepakatan di lokal desa dan di desa otomatis kan itu kesepakatan di desa. Nah di sini mungkin mohon maaf, penyepakatan yang di satu desa ini kan yang harus dibulatkan. Kebetulan di Ngadas ini kan tadi disampaikan Pak Kepala Desa kan ada tiga agama ya, ada Hindu, Buddha, kemudian ada Islam dan sebagainya. Kemudian adat itu kan yang dibuat sanksi itu ya harus tersepakati semua yang ada di wadah itu. Kemudian memang sebenarnya di dalam mengatur desa itu yang paling aman memang ditetapkan di Perdesnya. Cuman di Perdes itu kan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Nah, aturan-aturan yang di atasnya itu yang namanya sanksi itu ya nggak ada, memang sanksi semen dan sebagainya itu, tetapi nah itu nanti konteksnya beliau. Kalau kami sederhana saja, saya dulu memang Pak Kepala Desa Camat itu hakim perdamaian desa.
hakim perdamaian dalam non ligitasi. Ya apa enaknya, ya apa apike, ya apa apa itu, ya apa mestine dalam arti manakala hukum itu terjadi, manakala orang itu nggak sepakat terus akhirnya melapor kan, sama-sama sepakat nggak ada yang melapor ya sudah nggak ada masalah kan gitu. Nah, oleh karena itu penyepakatan ini yang harus kita kuat. Sehingga saya ngomong di karena itu kalau dihadapkan sama aturan hukum positif mungkin kok KUHP dan sebagainya yang dilakukan oleh desa misalkan denda itu dasarnya apa dan sebagainya, nanti kan dianggap pemerasan, dianggap itu loh mas maksud saya. Tetapi manakala di desa itu kuat, karena dulu sebetulnya saya sudah menyampaikan di forum pemitraan pemolisian masyarakat itu kan memang mengedepankan asas penyelesaian di tingkat desa. Ada, nah itu semangatnya sebetulnya zaman tahun 2007 saya camat lawan waktu itu FKPM itu kan bahwa hal-hal yang bisa diselesaikan di tingkat desa, walaupun sebetulnya ada unsur pidana, tetapi kalau bisa diselesaikan, selesai Pak. Dalam konteks beberapa termasuk hal-hal seperti itu. Dan di beberapa desa masih Pak. Jadi misalkan ya mohon maaf ya, pokoknya melanggar yang ada di desa dikenakan pasir 5 truk itu ada Pak. Masyarakat ada, di Dampi itu masih ada. Benar saya dengar, ya, pokoknya disepakati ya wis. Yang penting nggak ada itu lah. Di sini juga itu Pak. Nanti bahwa itu semata-mata untuk umumnya nggak boleh itu didenda di Pak Kepala Desa, didenda di Pak BPD nggak boleh. Tapi untuk kepentingan desa bahwa dia ikut membangun desa mas itu ya. Nanti Pak Iwan ngomong yang mungkin dari perspektifnya. Kalau saya di praktisnya seperti itu. Jadi tapi kami pendampingnya seperti itu. Kan orang itu ya apa ya, kalau sudah sepakat itu kan beda. Walaupun ada kesalahan, kalau sudah dia nggak menuntut dan sudah disadari dan dia akhirnya menghormati adat kan sudah selesai. Itu monggo Pak ya, monggo melengkapi kami. Oh, sudah. Itu maksudnya. Dan kami jujur ya sering saya oleh wartawan dan sebagainya, Pak ini kalau ini melanggar, Pak Suhaji ini pembinanya desa. Saya jawaban saya kadang disepakati oleh desa segala macam lapor ya wis mari. Nah kalau memang lu didanek nih, kalau saya ya tugasnya camat itu ya merayu ya lembut ya kadang hapus-hapus titik. Ya mediator, fasilitator, ya kadang provokator. Di camat itu provokator, Pak desa provokator dalam arti ya giring Pak, giring. Jadi kalau saya satu daerah sama Pak Camat ini Pak, sama-sama tiang kilenan Pak. Tiang kilenan itu percing-percing Pak. Jadi saya Pak Camat ganteng saya enggak gitu Pak. Jadi ini satu daerah sama saya dan Ngawi Pak Ngawi. Jadi Ngawi tiang kilenan itu. Kemudian camat itu capek tapi nikmat Pak. Ini tadi sebenarnya mau istirahat tapi saya telepon di sini. Saya pernah jam 12 malam dipanggil bupati Pak. Saya camat Ngantang. Jadi dipanggil dari Ngantang ke Pendopo itu ya hanya 30 menit Pak diam Pak. Di situ ketemu Pak Bupati. Nggak jadi besok saja ya balik Pak. Saya camat Ngantang rumah saya Kediri Pak. Saya baru pulang sampai rumah ini jam 10, dipanggil Pak Bupati, cuma Pak Sujud datang. Saya baru mau lepas baju dipanggil dari Kediri ke Ngantang lagi Pak Bupati. Dulu lebih ketat, kalau zaman sekarang lebih enak. Dulu ketat, nggak bisa kemana. Jadi harus dekat. Sekarang betul ini saya lama dan Pak Jaman ini pernah jadi sekam saya juga. Pernah. Itu kalau sekarang agak longgar aja agak longgar. Tapi dulu aduh yang namanya harus tinggal di rumah dinas dan sebagainya. Memang kepala desa camat itu kan memang pelayanan. Itu Mas ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Saya ingin dengarkan suara dari Mbak. Monggo. Jangan ngantuk ini berbagi ilmu ini. Saya yang jawab mulai pagi. Saya saking tadi siang saya ketemu Desi Ratnasara, jadi saya dikasih tenda biru tadi saya. Ayo, monggo. Terima kasih banyak Pak Wajah Jawaban ini. Dari Masnya ada feedback atau pertanyaan lanjutan?
Terima kasih Pak, sudah cukup. Oke, makasih banyak Pak. Makasih banyak juga Pak. Yang perempuan mana nih, ayo? Yang mungkin ada pertanyaan lagi dari yang Kesamaan gender, ayo. Nggak ngomong-ngomong ini. Perempuan tuh punya tugas mulia, ngedemi dan manasi. Loh, iya kalau suasananya adem harus disemangati. Harus, kalau terlalu semangat, ya mesti harus didemi, itu tugasnya gitu. Makanya harus ada gender itu Pak. Moga. Oh, gitu. Terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadana, anggota Forum PK Angkatan 2021. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak. Tadi kan dijelaskan tentang pengelolaan potensi Desa Madas untuk jadi desa wisata adat Pak. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah upaya pengelolaan ini tidak berpotensi untuk mengeksploitasi keasrian lingkungan alam dari Desa Madas? Sementara kita tahu dari penjelasan Pak Mistono tadi kalau masyarakat Desa Madas ini masih sangat menghormati hukum adatnya. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Justru penetapan Desa Ngadas sebagai desa wisata itu kan memberikan apresiasi terhadap desa wisata adat kan. Jadi wisatanya adatnya ini ada nilai wisatanya. Sebagai contoh tadi saya sampaikan salah satu adat di Ngadas ini petaan. Petaan ini sudah menjadi objek penelitian dari berbagai perguruan tinggi ya, masuk Pak Bupati kita, terus masuk adat-adat yang lain Pak. Nah ini bukan dieksploitasi, justru dikembangkan, dikemas yang sedemikian rupa memiliki nilai lebih. Di adat yang ada, kemudian dijadikan desa wisata adat, tentunya adat ini menjadikan sebuah destinasi yang memiliki daya tarik, kemudian memiliki daya tahan, kemudian memiliki daya saing. Nah, daya tarik tentunya ada. Kalau dulu mungkin penjelasannya terlalu singkat, ya dikemas-kemas yang sedemikian rupa sehingga orang tuh bisa menangkap tentang adat yang ada di sini secara jelas. Ini harus bisa mengemas sehingga ada daya tarik. Kemudian daya saing, karena yang namanya desa wisata sekarang itu kan menawarkan berbagai. Di suatu tempat itu saya kadang juga jumlahi. Ada sebuah sumur. Kalau nanti mandi di sini ini akan tambah cantik, cepat dapat jodoh dan sebagainya. Tak suruh nyuwuk. Betul Pak, tak suruh nyuwuk. Ya minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa dikabulkan. Orang di situ misalkan Pak Camat, tahu di situ ternyata digodoni lagi kena lagi kan gitu. Iya Pak, saya di Camat Panjen ada sumber songo itu. Didatangi. Siapa yang mandi situ punya sakit ini sembuh. Nah, adat ini juga memiliki spesifikasi tertentu yang notabene, yang penting kita tidak sirik bahwa dibatasi bahwa segala sesuatu itu semuanya kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Saya Camat Turen menyelesaikan yang namanya pondok pesantren yang katanya masjid Iban itu saya yang paling depan diselesaikan. Ya saya sampaikan kalau ada keunggulan, ada kelebihan semua kembalikan kepada Allah bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu segala-galanya Maha Kuasa dan sebagainya. Kalau ada kejadian apapun semua itu tidak terlepas dari kehendak maupun ciptaan Tuhan. Manusia hanya sebagai itulah. Oleh karena itu yang penting adat budaya tempat itu tidak menjadikan syirik dalam arti menyekutukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sumbernya dari sana. Ya sama zamannya siapa itu di Jombang dulu yang batu kecil bisa menjadi penyembuh itu. Saya diskusi sama orang. Yang membuat batu siapa? Allah. Berarti yang menyembuhkan siapa ya? Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa kan gitu Pak. Dan orang kan bukan batunya yang membuat siapa? Ponari dulu lah Pak. Salah satu contoh, makanya kembali kepada Tuhan semuanya sarana. Bisa semua. Kalau memang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa bisa. Dan ini terjadi. Oleh karena itu tidak mengurangi, mengeksploitasi dalam arti negatif, justru positif. Ada nilai tambah, apalagi yang namanya kehidupan itu kan selalu perubahan. Nah tentunya desa wisata adat dan nanti kalau menjadi desa adat yang mengikuti perkembangan
Kalau petaan itu dulu sebelum ada yang namanya uji, mohon maaf, petaan itu uji keperawanan, Pak. Tadi nggak salah. Jadi orang melihat perawan kalau enggak, kalau di sini nggak perlu pakai hal yang itu Bu ya, yang cukup dengan itu, dalam peta itu. Nah tapi begitu ada orang itu tuh nanti punya itu. Dan budaya petaan pokoknya itu bisa melihat ini masih gadis perawan atau enggak. Jadi petaan itu untuk kontrol hamil atau tidaknya. Oh hamil atau tidak ya? Hamil atau tidak, ada isinya atau tidak itu ya? Ya dari situ nggak pakai apa itu uji positif nih Pak. Kalau USG, nah pakai itu. Jadi itu termasuk yang lain itu. Ini salah satu contoh kan. Begitu ada perkembangan, berarti kan mengikuti perkembangan. Tidak perlu itulah. Itu desa adat ini juga kami sarankan nanti yang mengikuti perkembangan, tetapi yang tidak merusak nilai-nilai yang memang sedang berlangsung dan dibuat untuk menata desa. Itu ya Pak ya. Nanti kalau kurang bisa WA saya. Itu Mas. Sudah puas? Kalau belum puas saya bukan alat pemuas memang. Terima kasih banyak Bapak. Waktu aja dari banyak kita. Untuk yang terakhir mungkin ada mau yang bertanya lagi, silakan angkat tangan dari Masnya sebelah sini. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin izin dari anggota Forma PK tahun 2021. Jadi saya ingin pertanyaan dari teman saya Dona. Saya ingin bertanya itu mengenai kira-kira itu seberapa efektifkah realisasi dari penetapan status desa adat di sini melalui upaya-upaya wisata adat seperti itu. Lalu ada pertanyaan kedua, tadi di slide Bapak di halaman ke-7, di slide ke-7 tersebut mengenai pasal 62 Permendagri nomor 1 tahun 2017 mengenai tim penataan desa, usulan perubahan status desa adat. Nah, pertanyaan saya di sini, apabila nih Pak terdapat keterhambatan dari pihak tim penataan desa di sini atau pihak-pihak pemerintah gitu, baik bupati atau penataan desa, kira-kira upaya untuk menyelesaikan keterhambatan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu mengenai saya ngelamun mbaknya tadi loh. Karena masnya kali saya menambahin mbaknya, jadi saya yang kalian mbaknya. Jadi yang pertama itu mengenai seberapa efektifnya Pak realisasi. Oke, siap. Jadi gini, konteksnya desa adat dan desa wisata adat. Jadi ya, pembentukan desa wisata ini kan di Perda kita kan ada Perda 2015 kan, yang penentuan desa wisata, dan desa wisata itu berdasarkan spesifikasi yang ada di masing-masing desa. Kemudian Ngadas ini kan memiliki spesifikasi terhadap adat yang ada di ini, sehingga pada saat penetapan desa wisatanya ini desa wisata berbasis adat kan. Jadi adatnya ini yang notabene yang saya sampaikan tadi ini dikelola sedemikian rupa akhirnya menjadi daya tarik wisata yang pertama. Sehingga seberapa efektif? Saya kira efektif. Kalau sini tadi Pak Kepala Desa kan cerita kunjungannya sangat banyak. Ngadas itu banyak. Besok itu provinsi ngajak saya, pusat ngajak saya tentang Ngadas ini. Bahkan Wakil Ketua MPR RI ya juga Ngadas ini. Sehingga dari desa wisata adat ini sudah menjadikan sebuah perhatian yang notabene ini tantangan bagi desa untuk mengemas tentang adat yang spesifik yang memang memiliki nilai kekhususan dan memiliki daya tarik wisata.
dari konteks desa wisata adatnya. Dan Pak Kepala Desa sudah merasakan kan kalau dengan penetapan ini ada beberapa, bahkan penghargaannya kan juga cukup banyak. Kemudian untuk desa adat, tentunya desa adat ini kan karena di Indonesia itu belum ada, kan berproses. Seberapa efektifkah proses ini? Tentunya kan tadi kan ada dari prakasa masyarakat, dituangkan dan sebagainya, kami kan menindaklanjuti sehingga ini kerjasama, kolaborasi. Kami desa juga menyiapkan dokumen proses yang harus dilakukan, kami menangkap menindaklanjuti dengan kewenangan dan tugas fungsi yang ada di kami. Dan tentunya karena ini nggak ada target, nggak ditarget harus misalkan selesai sekian, bukan. Karena ini namanya proses perubahan ini kan harus betul-betul cek dari prakarsa, dari kondisi. Kalau kami menilai itu sebuah perubahan itu harus bisa dilihat dari kemanfaatan keberlangsungannya dan nilai tambahnya yang akan datang, sehingga ini yang perlu ada kajian tertentu. Dan kami tidak memaksa, Pak, tidak memaksakan panjenengan untuk menjadi desa adat, Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD, tetapi supaya enak itu ya gayung bersambut. Sehingga mohon maaf tidak mencari kambing hitam, karena saya sudah hitam nanti loh. Oh iya, gara-gara DPRD ini maksa kondang bentuk desa dan sebagainya, mohon maaf. Tetapi kami mendampingi, kami memfasilitasi, monggo ya apa enake, ya apa apike, ya apa mestine kalau desa adat itu kalau memang harus ya apa mestine itu, ya apa enake tentunya bagaimana masyarakatnya terkomunikasi dengan baik, bagaimana aspirasinya tertampung, bagaimana indikatornya tertampung semuanya. Kemudian ya PA ini juga nginceng ke beberapa yang juga bersama-sama ingin dari desa adat ya Pak, saling melengkapi. Kemudian ya apa mestinya tentunya bagaimana nanti dengan regulasi yang ada di atasnya itu juga memudahkan begitu ditetapkan ini keberlanjutannya itu jelas. Karena menata itu kan harus ada ikutannya dengan program kegiatan, pengembangan, kan anggaran juga kan, anggaran kalau di sana ternyata butuh ini, nggak ada anggarannya gimana Pak? Dan perannya pemerintah daerah kan harus ada dukungan anggaran, pemerintah provinsi, pusat kalau ini namanya ditetapkan desa adat ya harus spesifikasi. Kalau kode sebelum desa adat ya percuma kan Pak, asarannya kan gitu, itu maksudnya efektif menurut saya. Seberapa efektifnya ya kita kalau sama-sama ya bisa efektif, sama-sama itu ya konsen masing-masing untuk saling mendukung bahwa proses ini kita lalui secara konsisten dan bersama-sama, sehingga nanti pada saatnya itu gayung bersangkutnya pas dengan kelengkapan yang ada. Dan ya, desa wisata adat dengan desa adat ini nanti menjadi satu kesatuan utuh yang notabene memperkuat keberadaan Ngadas. Dari aspek wisatanya ini, desa adatnya ini, kemudian nanti ada nilai jual dan sebagainya. Kalau yang desa wisata adat sini homestay-nya sudah ada ya, sudah banyak kan ya. Pengunjungnya sudah pernah nginep di situ ya. Oh sudah. Saya belum pernah nginep di situ. Dulu ditawari Pak Kepala Desa waktu mau nganyar itu, pas saya nggak jadi kan dapat bantuan itu saya suruh nganyaris dulu. Suruh bulan madu di situ saya. Pak Kepala Desa ini dulu ya Pak ya. Itu. Ya, terima kasih, itu salah satu contoh, berarti kan sudah ada nilai tambah. Nanti kita tambah. Kita tambah lagi, sekali lagi nanti dengan Pak Basara ke sini dan sebagainya, Pak Kepala Desa ya. Semua peluang harus ditangkap. Bahwa kesempatan itu datang nggak 2 kali Pak. Dan Pak Kepala Desa, tokoh di sini jangan sungkan-sungkan kalau ada perhatian dari pusat, tujuan dan sebagainya yang mengajukan permohonan Pak untuk kepentingan desa. Karena di itu Pak. Jadi kesempatan datang nggak 2 kali ya, supaya berkembang. Sarah yang punya link-link dan sebagainya, mumpung belum ada saingannya yang lain dalam arti konsep di sini akan bisa maksimal. Efektif insya Allah, efektif manakala dari desa, dari perangkat yang memang harus mendukung itu satu kesatuan, termasuk nanti pendampingan dari UBI lah, dari kami. Tepuk tangan untuk UBI kan. Terima kasih. Ada yang baru.
Oh, tadi kan sudah saya jawab sekarang, Pak. Jadi tentunya yang namanya hambatan kan harus ditangani, diatasi. Dan kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian melaksanakan kegiatan itu kan step by step. Kemudian dari permasalahan yang ada tentunya hambatan itu kita tangani. Hambatannya di desa dari aspek apa kan kita dampingi. Kalau hambatannya nanti di tingkat kami kan ada tim, kami dengan ada pendampingan dalam arti memang menyusun perda tadi disampaikan oleh beliau Pak Iwan, ini kan ada beberapa termasuk disampaikan Mas tadi ya, di susun itu ya kita kawal dan kita pasti yang namanya proses itu pasti ada hambatan dan hambatan pasti nanti kita tangani kalau sudah menjadi program dan itu menjadi saya pemerintah pusat provinsi sudah klop dengan kami. Ini proses progres tindak lanjutnya, time schedule-nya jelas, Pak. Kalau kemarin memang time schedule-nya belum jelas. Manakala ini malam hari ini ada ini, nanti kami komunikasi dengan pusat, time schedule-nya jelas. Bisa berbuat apa yang disiapkan yang tadi dengan pendampingan kami, terus nanti dari pusat bagaimana ini akan mengefektifkan sebuah progres. Makanya saya terima kasih inspirasi, motivasi dari teman-teman UBI ini untuk bisa mewujudkan desa ngadas bagaimana. Nanti ada kajian-kajian, monggo. Kalau nggak salah tadi kan ada beberapa itu ya sudah mirip-mirip kajian ya, apa yang disampaikan tadi. Kajian tinggal mempertajam, menspesifikkan mungkin dari biasanya kan ada kajian akademiknya, kajian dari aspek kewilayahan dan lain sebagainya. Ada beberapa kajian yang insya Allah tidak sulit, Pak, tidak sulit. Manakala ini menjadi keinginan kebutuhan bersama, ini tidak sulit. Hanya misalnya desa, BPD dan masyarakat ini satu kesatuan semangatnya untuk mewujudkan itu. Tapi sebelum itu berproses itu lebih baik nanti panjenengan kalau berproses ya sementara pakai Bangun Solo. Bangun Solo itu bendelnya di depan, Pak. Rame dia nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai Bangun Jogja. Nanti Bangun Jogja itu iya Mas, nggak apa-apa, bendel buri, Pak. Iya, tapi ini enggak, kalau ini lempeng, ngarep buri halus ini. Jadi iya, berarti belakang iya. Setuju Pak ya? Itu enak. Gitu ya Mas ya? Terima kasih banyak Pak sudah jawaban dari pertanyaan. Karena waktu ini memang terbatas, jadi izinkan saya untuk menutup sesi tanya jawab dengan beberapa sedikit kesimpulan dari saya yang sempat dibicarakan oleh Mas Nadiem tadi. 3,4% warga yang sudah diwawancara dengan analisa sosialnya, yaitu 60 warga. Sebagian besar sudah mengetahui dengan adanya pengajuan desa adat dari desa ngadas sejak tahun 2020. Tetapi dari beberapa syarat agak sulit dan juga adanya kekosongan hukum menjadi salah satu hambatan dalam penetapan desa ngadas menjadi salah satu desa adat. Meskipun demikian, desa ngadas sudah siap sewaktu-waktu apabila dinyatakan sebagai desa adat. Syarat yang sulit menjadikan salah satu hambatan. Yang pertama, masyarakat yang warga juga merasa masuk dalam kelompok. Peran antar pemerintah harta atau kekayaan dan harta berada berperangkat penerima hukum adat dinilai sudah siap dari desa adat sendiri. Dari samping hal yang sulit, kelebihan dan juga keunikannya tersendiri, desa adat ingin juga melestarikan kebudayaannya yang sudah dilakukan turun-temurun. Upaya dalam pengubahan desa adat menjadi desa adat salah satunya juga untuk mengimbangi arus globalisasi yang cukup kencang. Salah satu yang tadi sempat disinggung oleh Bapak dari tokoh desanya, yang merupakan sebutan dari laki-laki dan juga isu yang sebutan dari perempuan merupakan salah satu keunikan yang hanya ada di desa adat dan beberapa daerah lainnya, mempunyai keunikannya tersendiri yang wajib untuk dilestarikan oleh seluruh warganya, terutama warga desa itu sendiri, yaitu desa warga adat. Terima kasih saya ucapkan. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah meluangkan waktu bagi ilmu pada malam hari ini kepada kita semua, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan partisipan yang dalam kegiatan diskusi kali ini sudah turut aktif dan juga memberikan pertanyaan yang mau untuk memberikan insight untuk warga desa adat juga untuk masyarakat sendiri.
pada akhir kata, saya Anggito Abimanyu selaku moderator dalam diskusi pada malam hari ini mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam hormat. Nanti foto bersama Pak ya. Tapi nanti saya pinjam sarungnya boleh ya? Baik, terima kasih banyak Saudara Anggito Abimanyu yang telah memimpin jalannya sesi pemaparan materi dan sesi diskusi dengan lancar. Baiklah para hadirin, acara yang selanjutnya adalah penyerahan cindramata berupa vandal kepada para pemateri yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Format PK tahun 2022, yaitu Saudara William Andreas Nababan. Kepada Saudara William beserta panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Kepada si dokumentasi atau PDD dipersilakan untuk mengabadikan momen terlebih dahulu. Ada yang mandu, ada yang mandu. Mungkin satu persatu dulu atau gimana, Mas Milo? Oh ya, satu persatu dulu, mungkin bisa Pak Suwardi dulu. Mohon maaf, maksudnya Pak Suwardi. Baik, sudah cukup. Terima kasih Bapak. Kita coba. Baik, yang selanjutnya kepada Bapak Nusrono, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara William beserta panitia yang bertugas. Selanjutnya para hadirin akan ada sesi penyerahan cindramata berupa vandal untuk Desa Ngadas yang akan diwakili oleh Kepala Desa Ngadas, yaitu Bapak Mujanto, di mana penyerahannya akan dilakukan oleh Bapak Dr. Satyawan Nurdaya Sakti selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kepada Bapak Setiawan Nurdaya Sakti beserta panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin Pak Sakti bisa Iya. Mbak mendatar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baiklah para hadirin, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara pada kegiatan penyuluhan hukum format PK tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, perwakilan fakultas, dan juga warga masyarakat Desa Ngadas yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Semoga banyak ilmu dan pencerahan yang dapat kita terima dan tentunya bermanfaat dari diskusi kita hari ini. Saya, Ardan Dwi Arfiansyah, selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari Salam, ya. Om Shanti 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Forma PK. Mohon maaf Bapak, saya izin mengingatkan untuk menginformasikan satu hal. Sebentar. Oh ya, bahwasanya di hari besok itu hari Sabtu ya Kak. Hari Sabtu itu ada acara hiburan dari kami Forma PK. Tempatnya ada di Balai Desa sendiri, di mana acara hiburannya ada pertunjukan jalan joget, teater, dan pertunjukan kuda lumping. Sehingga kami dan acaranya dimulai pukul 2 siang hingga malam hari. Sehingga apabila para bapak, ibu yang memiliki waktu luang bisa langsung menghadiri acara tersebut. Terima kasih. Bang, fotonya dari sini semua biar kelihatan. Selanjutnya semua foto bersama. Oke, monggo. Monggo baca. Makanya Pak Lurah. Ada di mana? Yuk, ayo.